Serdang adalah salah satu kesultanan Melayu di Sumatera Timur yang sekarang disebut Sumatera Utara. Wilayah bagian utara Serdang berhadapan langsung dengan Selat Melaka, sementara bagian selatan dipisahkan oleh wilayah Simalungun. Bagian timurnya berbatasan dengan wilayah Bedagai dan Dolok, sedangkan wilayah baratnya bertemu dengan Percut Sungai Tua. Berdirinya Kesultanan Serdang disebabkan adanya perseteruan di antara keluarga Kesultanan Deli. Pada masa Tuanku Padera bertahta di Deli, Baginda mempunyai seorang putra bernama Tuanku Umar Junjungan yang dilahirkan Permaisuri Ampuan Sampali. Namun, Tuanku Umar ini tidak dapat meneruskan tahta ayahandanya, sebab abang kandungnya yang berlainan ibu kemudian mengambil alih tahta Deli. Agar tidak terjadi perang saudara, maka oleh beberapa pembesar Kesultanan Deli, Tuanku Umar dipindahkan ke kampung besar dekat Kuala Serdang dan kemudian dirajakan menjadi Sultan Serdang pertama pada tahun 1723. Setelah Tuanku Umar Junjungan mangkat, tahta dari Kesultanan Serdang dilanjutkan kepada putranya yang bernama Tuanku Ainan Johan Alamsyah. Pada masa tahun-tahun 1767 tersebut, keadaan di Serdang dipengaruhi oleh peperangan yang diprakarsai oleh Raja Kecil yang pada masa itu bermaksud untuk merebut Johor. Dalam masa pemerintahan Tuanku Ainan Johan ini, dibentuk lembaga 4 wazir atau wakil sultan yang masing-masing diberi gelar. Yang pertama, Bendahara Paduka Sri Maharaja, berkedudukan di Lubuk Pakam. Kedua, Sri Maharaja memimpin wilayah Ramunia dan Denai. Kemudian yang ketiga, Paduka Maha Menteri, memimpin wilayah Kampung Besar Araskabu. Dan yang keempat adalah Paduka Raja, menguasai wilayah Kampung Baru Batangkuis. Serdang mengalami kemajuan pada masa Sultan yang ketiga, yaitu Tuanku Tafsinar. Tuanku Tafsinar ini dikenang sangat ramah kepada masyarakat. Dan pada masa itu pula, sekitar tahun 1823, John Anderson, orang Inggris yang bermukim di Penang, datang ke Serdang. Melalui cerita-cerita dari Anderson inilah banyak diketahui bagaimana situasi di Kesultanan Serdang ini.
Dari beberapa peninggalan yang masih ada, menunjukkan bahwa Sultan Tapsinar telah membawa Serdang ke masa keemasan. Baginda Sultan pernah membuat perjanjian dagang dengan Inggris dan mempunyai kapal dagang pribadi. Catatan perang di Serdang terjadi pada masa pemerintahan Sultan keempat, Tuanku Basyarudin. Pada masa itu, sekitar tahun 1850, Belanda masuk ke Serdang dengan tujuan untuk meluaskan wilayah koloninya. Pasukan Belanda yang mendarat di Kuala Serdang sebanyak 2 kapal perang dan 1.000 marinir telah menyerbu pertahanan Sultan Basyarudin di hutan Kuala Namu. Dalam masa pemerintahan Sultan Basyarudin, ada satu kejadian penting yang kemudian menjadi sejarah persaudaraan antara Serdang dan Selangor Malaysia. Pada tahun 1866 terjadi perang saudara antara kekuatan Raja Mahdi dan Raja Abdullah yang dikenal dengan nama Perang Kelang. Sultan Selangor Abdul Samad meminta bantuan kepada Sultan Basyarudin. Lalu Sultan Basyarudin mengutus Panglima Jumat dari Perbaungan dan Tengku Mahmud dari Denai untuk membantu Sultan Selangor. Utusan Kesultanan Serdang ini berjasa dalam memenangkan peperangan dan memulihkan keamanan di Selangor. Untuk mengenang jasa Sultan Basyarudin, Sultan Selangor kemudian menabalkan nama Serdang sebagai salah satu nama wilayah di Selangor. Sultan Serdang kelima adalah Tuanku Sulaiman Syariful Alam Shah. Ia adalah anak tunggal dari Tuanku Basyarudin. Beliau bertahta pada tahun 1881. Dalam masa pemerintahan Sultan Sulaiman, banyak perubahan yang terjadi di Serdang. Pada tahun 1894, Sultan Sulaiman membuka kota Perbaungan, sekaligus mendirikan Istana Darul Arif, yang lebih dikenal dengan Keraton Kota Galuh. Daerah Perbaungan ini asal kata kisahnya dari seekor ikan baung. Ikan baung, ada seorang penjala ikan menemukan seekor ikan baung bertanduk ikan emas. Nah, maka sungai itu dikatakanlah Sungai Baungan. Nah, maka dari nama Sungai Baungan itu menjadilah ini Perbaungan. Sebelumnya Simpang 3. Selain mendirikan istana dan beberapa masjid, Sultan Sulaiman juga mendirikan sekolah dan rumah sakit di beberapa wilayah penting kerajaan dan digratiskan untuk masyarakat Serdang. Sultan Sulaiman yang dikenal suka membangkang kebijakan kolonial dengan sengaja membuka industri cerutu merek Sultan van Serdang dengan maksud menyaingi cerutu produksi Belanda. Serdang bertambah makmur
sejak Sultan Sulaiman membangun Serdang Kanal dengan cara meluruskan Sungai Belumai untuk menyelamatkan persawahan rakyat dari banjir. Inilah namanya kawasan Bendang dulu. Nah, Bendang itu namanya komplek persawahan. Jadi Sultan dulu mendatangkan seorang dari Banjar namanya Haji Mas Demang. Nah, dialah dipercayakan bagaimana cara bercocok tanam padi sesuai dengan teknis. Nah, sehingga masyarakat pada saat itu makmur dan ini menjadi lumbung padi daripada Kesultanan Serdang. Pada masa Sultan Sulaiman ini, para petani diwajibkan membayar pajak kepada kerajaan. Kelak, penghasilan pajak tersebut digunakan untuk membangun sarana bagi kepentingan masyarakat Kesultanan Serdang. Pada zaman pendudukan Jepang, Serdang menjadi pemasok beras untuk Kesultanan Melayu di Sumatera Timur lainnya, terutama Kesultanan Delhi. Bahkan ketika Perang Asia Timur Raya berlangsung, Sultan Sulaiman menawarkan kepada Jepang untuk mensuplai beras bagi tentara Jepang yang sedang berperang, dengan catatan masyarakat Serdang terbebas dari kerja rodi. Kita dapat melihat bahwa di dalam logo Kesultanan Serdang terdapat gambar 2 ekor kuda. Itulah bukti dari Kesultanan Serdang ini mempunyai peternakan kuda terbesar di Sumatera Timur. Sultan Sulaiman adalah pengayom kesenian di Serdang. Sultan yang mahir bermain biola ini tidak segan memperagakan gerak tari kepada seniman-seniman Serdang. Sultan ingin menunjukkan bagaimana gerak tari yang murni asli dari istana. Salah satu tarian yang telah diizinkan oleh Sultan Sulaiman untuk ditampilkan dalam berbagai kegiatan adalah tari Serampang 12. Sultan Sulaiman mangkat pada tahun 1946. Pada masa itu terjadi revolusi sosial di Sumatera Timur. Revolusi sosial lebih pantas disebut dengan pembantaian massal bangsawan-bangsawan Melayu di Kesultanan Sumatera Timur. Kejadian tahun 1946 itu menjadi satu trauma terhadap Tengku Putra Mahkota Raja Anwar, sehingga ia tidak berkenan untuk meneruskan tahta
Kesultanan Serdang menjadi Sultan Serdang ke-6. Keruntuhan Serdang bertambah ketika agresi kedua Belanda terjadi. Peristiwa tahun 1947 ini telah membumi hanguskan kota Perbaungan, Pantai Cermin, dan kota besar lainnya di Serdang. Istana Darul Arif Kota Galuh ikut dibakar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Meskipun tanpa istana, Kesultanan Serdang berupaya untuk bangkit dan mengaktifkan kembali kerapatan adat. Maka pada tahun 1997, kerapatan adat Serdang dibentuk kembali dan mengangkat putra ketiga Sultan Sulaiman, yakni Tuanku Abu Nawar Sinar Syaiful Alamsyah selaku kepala adat Serdang. Sedikit saya akan menceritakan tentang suatu proses ya, sebelum mengapa beliau almarhum Tengku Lukman Sinar itu membangun kembali ataupun merevitalisasi kerapatan adat Melayu Serdang. Jadi yang pertama berkaitan dengan interaksi dan hubungan sosial antara masyarakat Serdang. Setelah keruntuhan Kesultanan Serdang itu mereka yang dulunya diayomi oleh Sultan Serdang merasa kehilangan atau loss, kehilangan sosok pengayom. Itu menunjukkan bahwa mereka itu memang sangat membutuhkan sosok kembali untuk hadirnya seorang pengayom adat. Kerapatan adat Serdang itu didirikan bukan untuk menyaingi siapa-siapa, terutama menyaingi pejabat pemerintah tentunya. Kerapatan adat hanya untuk menghidupkan kembali tatanan adat istiadat yang selama ini ada dan dibangun kembali setelah berapa puluh tahun kekosongan. Setelah Tuanku Abu Nawar Sinar Syaiful Alamsyah mangkat, mahkota kesultanan dilanjutkan oleh Tuanku Lukman Sinar Basyarsyah kedua pada tahun 2002. Perhelatan akbar yang dilaksanakan di lapangan Perbaungan ini dihadiri lebih dari 6.000 undangan dari berbagai negara. Prosesi adat mengarak kerbau yang dipersembahkan Kaula Serdang asal Senembah Karo dan Batak Timur adalah sebuah pernyataan sikap dua etnis tersebut dalam menerima kebinekaan yang dirajut Tengku Lukman Sinar. Eksistensi ataupun keberadaan dari pemangku adat berbeda di zaman dahulu dengan sekarang. Secara teoritis sebenarnya hal penting yang dilakukan adalah pembinaan, kemudian pewarisan. Tahun 2008, Tengku Lukman mengangkat saya sebagai Tengku Suri Serdang. Kami juga pernah menghadiri festival keraton di Cirebon. Ya, sangat meriah. Saya tetap mendampingi Tengku Lukman Sinar waktu itu sebagai Tengku Suri Serdang. Salah satu dari bangsawan Belanda mengundang kami ke negeri Belanda. Kebetulan waktu itu
yang lain diundang, tetapi yang datang hanya Tuanku Lukman Sinar dengan saya. Tengku Lukman Sinar sebagai seorang sejarawan dan budayawan yang memiliki reputasi internasional, membawa Kesultanan Serdang ke dalam era baru. Beliau ingin menunjukkan bahwa kearifan nilai-nilai adat dan budaya tidak mesti hilang, walaupun kekuasaan terhadap wilayah berangsur-angsur hilang diambil oleh pemerintah Indonesia. Setelah Tengku Lukman Sinar mangkat 13 Januari 2011, mahkota kesultanan dilanjutkan oleh Tuanku Ahmad Tala'a Sinar Syariful Alamsyah. Yang paling sangat-sangat penting adalah Sultan Serdang Tengku Lukman Sinar mengadakan konvensi adat. Hasil konvensi adat itu telah dibukukan dan kami telah mengajukan kepada Menteri Hukum dan HAM agar buku itu ya sebagai barang bukti dihakikan. Dan alhamdulillah juga pada tahun 2010 dikeluarkan nomor 049720 untuk dihakikan dengan judul Mahkota Adat Budaya Melayu Serdang. Dengan adanya buku itu, maka hak paten ya apa yang telah kita dapatkan dari hasil konvensi adat, hasil perumusan semua masyarakat adat pada masa itu telah dinyatakan secara legalitas. Daun pandan dalam juada dihidang oleh si anak dara. Jangan lupa akan sejarah negeri Serdang makmur sejahtera. Merbah ke selat lalu di hulu, mawar di semat kain belacu. Janganlah adat budaya Melayu, jagalah agar lestari ke anak cucu. Bila berbaur lautan dalam, pukat diuji, nyali diuji. Bila makmur serata alam, negeri beradat rakyat berbudi. Jas merah, jangan melupakan sejarah. Demikian pesan Bung Karno. Penting bagi kita untuk mengingat kembali bahwa peran kesultanan-kesultanan sangat memberi arti dalam terbentuknya negara Indonesia ini. Perlu komitmen yang kuat dalam menjaga tradisi, adat, dan budaya sampai akhir zaman.